Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Sari Stompul dengan NIM C1C025130. Saya akan mempresentasikan dengan materi cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang bersifat wajib dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta layanan publik. Keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diterapkan seperti Official Assessment System, Semi Self-Assessment System, Full Assessment System, dan Withholding Assessment, serta penetapan tarif pajak yang adil. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi, menjaga stabilitas, dan mendistribusikan kesejahteraan masyarakat Oleh karena itu, pengelolaan sistem dan kebijakan pajak yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan publik. Jadi, pajak itu dapat disimpulkan bahwa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan negara karena merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan, layanan publik, dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah. Nah, kesuksesan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak yang diterapkan, penetapan tarif pajak yang adil, dan penggolongan pajak yang efektif. Cara dan sistem pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan negara yang paling dominan dan pilar utama bagi kelangsungan hidup suatu negara. Kontribusi pajak menunjukkan betapa strategisnya peran pajak dalam mendukung semua operasi pemerintah dan membiayai pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak pada dasarnya merupakan mekanisme yang mengatur pembagian wewenang dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Sistem dianggap demokratis jika wajib pajak diberikan partisipasi yang lebih besar. Yang pertama, cara pemungutan pajak. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu jenis pajak yang bebannya harus ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, jadi secara administratif, karakteristik pajak ini didefinisikan melalui mekanisme pemungutan yang dilakukan secara berkala. Nah, contoh pajak langsung ini adalah pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak tidak langsung. Nah, ini adalah pajak yang secara ekonomi memungkinkan beban pajak tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak stempel, dan pajak transfer. Kemudian sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana pewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berada di tangan petugas pajak. Yang kedua, Semi Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang melibatkan dua pihak, yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Yang ketiga ada Full Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, sementara petugas pajak hanya bertindak sebagai pengawas. Yang keempat, Withholding Assessment adalah sistem penuntutan pajak yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara wajib pajak dan pemerintah. Nah, jadi pelaksanaan sistem ini secara signifikan menentukan posisi hukum antara wajib pajak dan otoritas pajak. Nah, jadi jika otoritas pajak mendominasi wewenang secara sepihak, maka sistem ini cenderung tidak demokratis. Sebaliknya, sistem dianggap demokratis jika wajib pajak diberikan ruang partisipasi yang lebih besar. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif yang dianggap terlalu
tarif yang dianggap terlalu memberatkan tanpa pemahaman yang memadai tentang perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kebijakan tarif pajak tidak dapat berdiri sendiri, harus disinergikan dengan sanksi pajak yang ketat dan pendidikan massal agar kepatuhan sukarela dapat tercipta. Macam-macam tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang meningkatkan secara persentase seiring dengan peningkatan dasar penggunaan pajak. Artinya, semakin tinggi penghasilan atau objek pajak, semakin tinggi pula presentasi pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, tarif regresif adalah kebalikan dari tarif progresif. Dengan tarif ini, presentasi pajak sebenarnya berkurang seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Nah, jadi dengan kata lain, semakin besar objek pajak, semakin kecil presentasi tarif pajak. Namun, dalam praktiknya, peraturan perpajakan Indonesia, tarif ini tidak digunakan. Yang ketiga ada tarif proporsional, adalah tarif pajak yang menetapkan presentasi tetap pada seluruh dasar pajak. Jadi tarif ini tidak berubah meskipun jumlah penghasilan kena pajak meningkat atau berkurang. Yang keempat, tarif regresif adalah tarif pajak di mana jumlah yang dikumpulkan tetap sama terlepas dari dasar pajak. Jadi tarif yang dikenakan pada setiap wajib pajak itu sama, sehingga tidak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan atau nilai objek pajak yang dimiliki. Selanjutnya ada fungsi pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama yang mendorong tercapainya berbagai tujuan negara. Hal ini diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas publik yang memadai dan penyediaan kepastian hukum serta perlindungan komprehensif bagi semua lapisan masyarakat. Nah, macam-macam fungsi pajak itu yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan terbesar bagi kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Nah, hal ini dilakukan untuk program kesejahteraan masyarakat seperti layanan publik. Fungsi regulasi, yang kedua ada fungsi regulasi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya itu adalah pemberian insentif pajak kepada sektor industri tertentu untuk mendorong investasi, atau mengenakan pajak tinggi pada barang mewah untuk menekan pola konsumsi berlebihan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas pajak. Fungsi stabilitas yaitu pajak berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jadi dengan mengatur jumlah uang yang beredar melalui pungutan pajak efektif, negara dapat mengurangi fluktuasi ekonomi yang ekstrim. Yang keempat ada fungsi redistribusi. Nah, jadi pendapatan pajak itu berfungsi untuk menyamaratakan pendapatan publik. Jadi pajak yang dikumpulkan dari kalangan kaya digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan pembangunan yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat sehingga mengurangi ketimpangan sosial. Kesimpulannya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan pemerintah. Pemungutannya dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung dengan sistem Official Assessment System, Semi Self-Assessment System, Full Self-Assessment System, dan Withholding System untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tarif pajak seperti progresif, regresif, dan proporsional digunakan untuk menentukan besarnya pajak, serta pajak memiliki fungsi anggaran, regulasi, stabilitas, dan retribusi pendapatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.